Ya iya. Iya, tunggu. Selamat pagi Pak Rifki. Selamat pagi Pak Rudi. Gimana kabarnya Pak Rudi? Dari Bali apa dari mana? Dari Bali Pak. Dari Iya. naik pesawat ya? Iya. Di sini jalannya macet apa enggak? Di luar sini Lumayan macet sih Pak. udah mulai sering panas ya di Jogja. Iya udah. Kalau macet begitu tambah musim. Iya. Jadi gini Pak Rudi, kan kemarin kita ada ngobrol tentang permasalahan demokrasi itu. Iya. Jadi itu kronologinya gimana? Jadi sebelumnya saya udah buka gerai duluan di Jalan Kaliurang. Tapi saya setelah beberapa bulan kemudian ada gerai Tempo Gelato yang baru sedikit berapa ratus meter gitu. Kan sebelumnya saya sudah buka Tempo Gelato terlebih dahulu dengan teman saya, Ibu Pascal. Waktu itu Ibu Pascal meminjam dana kepada saya dengan tawaran untuk membuat gerai es krim Tempo Gelato di Yogyakarta yang tepatnya di Jalan Kaliurang. Nah pada waktu itu saya mengusulkan untuk membuat PT PMA, Ibu Pascal dan temannya Ibu Emma yang sebagai sekretaris. Tetapi setelah buka, saya tinggal ke Bali, saya mengetahui bahwa ada gerai baru di Jalan Kaliurang yang letaknya tidak jauh dari gerai saya. Nah setelah itu saya merasa kecewa dong kalau ada gerai baru yang merek dagingnya sama, yaitu Tempo Gelato. Lalu saya bicarakan dengan mereka kenapa mereka bisa membuka gerai yang baru. Nah mereka mengatakan bahwa kalau itu Ibu Pascal hanya meminjam dana saja kepada saya, dan saya merasa kecewa. Padahal saya sudah jelas membuat PT PMA terlebih dahulu tentang untuk membuka gerai tersebut. Berarti dengan kata lain itu Bu Emma itu mencuri tanpa izin itu, memakai tanpa izin. Iya Pak, saya merasa tertipu. Baik, berarti ini kita usahakan dulu untuk melakukan negosiasi dulu ya bersama Bu Emma. Iya. Oh ya Pak, ini saya juga membawa bukti-buktinya bahwa saya sudah membuka terlebih dahulu untuk gerai ini. Mungkin bukti yang saya bawa bisa digunakan untuk negosiasi. Jadi untuk pemasukan nama merek itu udah ada sejak 2019 ya? Saya kurang tahu sih Pak, soalnya yang mengurus Ibu Emma. Oh, Dan sedangkan yang kan Ibu Emma yang sebagai sekretaris untuk mengurus, tetapi ternyata malah Ibu Emma yang menggunakan namanya sendiri untuk membangun. Iya. Ya, jadi Pak Rudi, ini kan kita mau melakukan negosiasi dengan Bu Emma. Jadi Pak Rudi itu menginginkan apa saja tujuan dari negosiasi ini agar kita sampaikan ke Bu Emma? Kalau dari saya sendiri, saya merasa sebagai pemilik belum mendapatkan keuntungan dari yang gerai yang sebelumnya yang pertama dibangun di Jalan Kaliurang. Lalu saya meminta untuk Ibu Emma dan Ibu Pascal mengganti gerai es krimnya dengan merek dagang yang lain. Jika misalkan mereka tidak ingin menggantinya, mungkin jalan terakhirnya ya kita ingin digabungkan gitu. Iya. Antara Pak Rudi dan Bu Emma itu mereknya jadi satu gitu. Iya. Saya meminta mungkin untuk jalan terakhirnya ya. Iya. Itu ya seperti itu tadi, bekerja sama kembali dengan pembagian keuntungan yang sewajarnya sih. Saling menguntungkan Iya. gitu ya. Mungkin 35% atau mungkin kalau bisa lebih. Baik, berarti itu saja ya Pak Rudi yang tujuannya yang ingin dicapai. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Sudah cukup ya. Ya.
Ibu. Apa nih, Bu? Gimana Bu perjalanannya, macet nggak ke sini? Kalau lumayan macet sih di selokan Mataram tadi ya, dekat perempatan Oge. Oh. Kalau bisnisnya lancar kan Bu? Bikin sana aja dulu. Akhir-akhir ini ya. Ibu udah lama ya nunggunya? Oh enggak kok, cuma 10 menit aja. Dari bisnisnya ada kendala apa aja ya Bu? Kira-kira sih. Saya masih pusing gara-gara ini ya, permasalahan sama Pak Rudi ini ya. Jadi ya saya berharap dengan adanya diskusi ini, Ibu sebagai ini bisa membantu saya agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik. Untuk mulai diskusinya, Ibu bisa uraikan kronologi dari masalah yang Ibu alami dengan Pak Rudi itu. Jadi kurang lebih begini ya Bu, tanggal 28 April 2015 itu saya mendirikan usaha dengan merek Tempo Gelato dan 2 Tempo Del Gelato dari usaha dagang dia ada di Yogyakarta. Saya memiliki 5 tempat, jadi yang pertama di Prawiro Taman, Jalan Kayurang, dan Jalan Taman Siswa. Berdasarkan fakta hukum atas tersebut bahwa benar saya merupakan pemilik sah menurut hukum dan pemakai pertama. Sebelumnya saya juga telah bekerjasama dengan Ibu Pascal untuk membuka gerai es krim tradisional di Yogyakarta. Saya dan Ibu Pascal sudah saling kenal sejak bertemu di perusahaan furniture di Bali, di Bantul Bu. Jadi Ibu Pascal ini merupakan sosok yang memberikan dukungan dan modal untuk membuka gerai es krim ini. Karena pada awalnya saya mengalami kekurangan dana, lalu Ibu Pascal ini meminjamkan dana kepada Pak Rudi untuk menutupi kekurangan dana tersebut. Jadi kurang lebih begitu. Jadi Pak Rudi ini memakai merek dagang yang sama ya? Iya benar sih. Kalau boleh tahu itu alasannya, apakah Ibu tahu kenapa menggunakan merek dagang yang sama? Saya kurang tahu. Si Pak Rudi ini dia langsung menganggap kalau itu punya dia, karena dia pada awalnya cuma menganggap bahwa saya ini hanya sebagai sekretaris dan Pak Rudi pemiliknya gitu Bu. Jadi dia nggak terima kalau misal ternyata saya yang menjadi pemilik sah, begitu Bu kurang lebih. Jadi dari kasus ini Bu Emma ini meminta apa saja dari Pak Rudi? Apakah mengganti merek dagang atau bagaimana Bu? Ya dari pihak saya sendiri sih, karena saya sudah menjadi pemilik yang sah itu menurut hukum ya Bu. Jadi saya mau agar Pak Rudi ini mengganti merek aja ya Bu, dengan nama lain begitu, selain nama Tempo Gelato. Gitu. Apakah ada izin usaha yang resmi dari Bu Emma kalau Ibu Emma sendiri sebagai pemilik merek dagang yang sah menurut hukum? Udah Bu, kebetulan saya bawa ini ya Bu, bukunya Bu. Boleh saya lihat? Kayaknya. Kalau di sini udah jelas ya kalau Bu Emma ini pemilik dagang pertama dan sudah terdaftar di hak paten. Iya benar. Jadi nanti saya akan diskusikan dengan negosiator lain dan akan bernegosiasi dengan negosiator Bapak Rudi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi mungkin minggu depan saya akan bernegosiasi dengan negosiator Bapak Rudi. Gitu ya Bu, kira-kira. Jadi saya Ibu sebagai profil saya aja ya, berdasarkan yang sudah saya paparin ke Ibu. Kalau intinya saya ingin Pak Rudi untuk mengganti merek dagang, ataupun kalau ada solusi lain yang menguntungkan juga bagi saya. Baik, mungkin segitu dulu untuk diskusi kali ini. Minggu depan saya update lagi untuk perkembangan kasusnya. Sampai dulu apa
pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Rifki dan rekan saya Veronica serta itu selaku negosiator dari Bapak Rudi. Tujuan kami datang kemari untuk bernegosiasi mewakili klien kami yaitu Pak Rudi mengenai keselisihan merek dagang yang bernama Tempo Gelato. Selamat pagi Pak Rifki, perkenalkan saya Ilham dan rekan-rekan saya ada Dara, Binda, serta Maria selaku negosiator dari Ibu Ema. Jadi maksud saya mengundang Bapak dan rekan-rekan Bapak yaitu memang benar ingin menegosiasikan terhadap merek dagang yang digunakan Pak Rudi. Semoga dengan adanya negosiasi ini dapat menyelesaikan dan memberi titik terang terhadap permasalahan. Baik, apakah tadi Bapak Ibu juga sudah lewat di Jalan Prawiro Utama dan melihat gerai apa yang menjadi objek sengketa ini? Ya kemarin saya udah datang ke situ, cukup mewah juga ya Iya. tempatnya, asik gitu. Baik, saya Veronica sebagai negosiator dari pihak Pak Rudi akan menyampaikan penjelasan mengenai merek dagang Tempo Gelato yang menjadi persoalan masalah. Bapak Rudi menyatakan awalnya Ibu Pascal menawarkan kerjasama dengan dana awal dari mereka berdua, yaitu pihak Pak Rudi dan Ibu Pascal, dengan membuka usaha Tempo Gelato. Setelah hal itu, Pak Rudi mendirikan PT PMA sendiri dan pada akhirnya Pak Rudi menyentuh gerai sendiri. Akan tetapi Pak Rudi kecewa setelah mengetahui bahwa Ibu Emma dan Ibu Pascal justru membuka gerai Tempo Gelato yang baru dengan mendaftarkan merek Tempo Gelato atas nama Ibu Emma pribadi. Baik, saya dan rekan saya akan menguraikan kronologi kasus terkait sengketa merek dagang Tempo Gelato yang dialami oleh Bapak Rudi dengan Ibu Emma berdasarkan sudut pandang Ibu Emma. Pada tanggal 28 April 2015, Ibu Emma mendirikan usaha dengan merek dagang Tempo Gelato dan dua Tempo Gelato dari usaha dagang Brawijaya Jaya bagi Ibu Emma. Ibu Emma memiliki usaha di 3 tempat yaitu Jalan Prawiro Utama, Jalan Kaliurang, dan Jalan Taman Siswa. Berdasarkan fakta hukum atas merek tersebut bahwa benar Ibu Emma merupakan pemilik yang sah menurut hukum dan sebagai pemakai utama. Ya, jadi sebelumnya Ibu Emma ini memang telah bekerja sama dengan Ibu Pascal untuk mengenai gerai es krim tersebut. Ibu Pascal dan Ibu Emma ini sudah kenal sebelumnya sejak dari bekerja di perusahaan furnitur yang tepatnya di Bantul. Baik, saya perwakilan dari pihak Ibu Emma. Setelah pihak kami berunding, pihak kami meminta agar dari pihak Bapak Rudi ini mengganti merek dagang yang bernama Tempo Gelato dengan merek dagang lain. Karena dalam hal ini juga Pak Rudi menggunakan merek dagang yang sama dengan Ibu Emma, yaitu merek Tempo Gelato. Padahal Ibu Emma sudah mematenkan merek dagang tersebut terlebih dahulu, sehingga tindakan Bapak Rudi dalam menggunakan merek dagang Tempo Gelato tidak benar, karena merek tersebut telah terdaftar di hak paten atas nama usaha dagang Bank Jaya Abadi Yogyakarta. Penggunaan tanpa batas merek yang sama dengan merek tertentu dapat dimaklumi dengan berdasarkan pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menyatakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar dengan pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis dan diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Maka dari itu, kami dari pihak Ibu Emma menawarkan kepada Bapak Rudi untuk mengajukan dagangnya pada gerai esnya dengan merek dagang selain merek dagang yang telah terdaftar. Maaf, Ibu Renata, hal tersebut tidaklah benar karena pada saat itu Ibu Pascal menawarkan kepada Bapak Rudi bekerja sama dalam PT PMA Tempo Gelato dengan model bersama antara Ibu Pascal dan Bapak Rudi. Selain itu, Bapak Rudi merupakan CEO founder dari PT PMA Tempo Gelato dan Ibu Emma merupakan direktur yang mengurus bisnis Tempo Gelato tersebut.
Tidaklah adil bagi Bapak Rudi jika harus mengganti merek dagang Tempo Gelato, padahal Bapak Rudi telah mengeluarkan uang untuk modal bisnis Tempo Gelato. Hal itu tentu akan merugikan Bapak Rudi. Baik. Baik Bapak Ibu, berdasarkan kronologi yang telah dipaparkan oleh rekan saya, kami selaku dari pihak Bapak Rudi menuntut agar Ibu Emma memberikan bagian keuntungan bulanan pada tahun 2015 sampai dengan 2017 dan membuka kembali outlet Tempo Gelato original pertama di Prawiro Tama nomor 43 sampai dengan kontrak selesai. Karena dalam hal ini jelas pihak kami memiliki bukti perjanjian tertulis antara Bapak Rudi, Ibu Pascal dan Ibu Emma. Maka dari itu perbuatan yang dilakukan oleh pihak Ibu Emma dapat tergolong penipuan dan penggelapan. Berdasarkan pasal 378 KUHP, penipuan artinya yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan akan dihukum dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Lalu ada pula penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP yang menjelaskan bahwa penggelapan merupakan perbuatan mengambil barang dari orang lain, sebagian atau seluruhnya di mana penggunaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tetapi penguasaan itu terjadi secara sah, maka akan dihukum penjara maksimal 4 tahun. Akan tetapi dalam hal ini PT PMA Tempo Gelato Indonesia memang dibentuk 3 orang, tetapi belum berjalan sama sekali karena tidak adanya pimpinan dari pemerintah pusat, jumlah modal yang kurang, dan lokasi bukan di kawasan industri. Ibu Emma memiliki alasan menentukan dari pertama Tempo Gelato karena Ibu Emma menilai kekurangan ruang parkir perdana serta tidak adanya izin usaha di lokasi MON tersebut. Baik, lantas apakah tidak ada solusi lain yang dapat ditawarkan kepada pihak kami selain penggantian merek dagang yang digunakan di gerai es krim milik Pak Rudi? Bahwa mengingat Bapak Rudi sudah cukup lama bekerja sama dengan Ibu Emma, begitu juga dengan Ibu Pascal yang merupakan bagian dari perusahaan Tempo Gelato, serta telah mengeluarkan dana yang kurang lebih tidak sedikit untuk mengembangkan bisnis tersebut, yaitu Tempo Gelato hingga menjadi destinasi kuliner yang wajib ketika datang atau singgah ke Yogyakarta. Apabila Bapak Rudi harus mengganti merek dagang tersebut saja, itu adalah merupakan hal yang sangat merugikan bagi pihak lain. Bagaimana dengan ini? Kami memiliki solusi lain, yakni memasukkan kembali Pak Rudi sebagai bagian dari perusahaan Tempo Gelato. Dalam hal ini pemilik perusahaan Tempo Gelato adalah Ibu Emma dan Ibu Pascal, sedangkan penanam modal perusahaan adalah Bapak Rudi. Sehingga nantinya akan dilakukan pembagian keuntungan antara Ibu Emma dan Ibu Pascal sebagai pemilik Tempo Gelato dan Bapak Rudi sebagai penanam modal untuk memberikan keuntungan bulanan yang diserahkan pada tahun 2015 sampai 2017. Ya, kami tidak bisa karena izin PMA tersebut tidak bisa didapatkan hingga akhir, terus kami tidak berjalan sampai saat ini. Jadi belum adanya pendapatan. Selain itu, jika tetap harus membuka kembali gerai di Prawiro Tama nomor 43 akan memerlukan banyak dana untuk mengurus perizinan dari pemerintah pusat. Lalu kemudian apakah bisa dijelaskan mengenai sebagian keuntungan penanaman modal dan berapa persen kebagian? Pembagian dalam hal ini kami akan memberikan tawaran berupa keuntungan 35% dari omset yang didapatkan. Baik, saya akan diskusikan dengan teman saya mengenai tawaran yang akan diberikan. Setelah kami berdiskusi, kami setuju atas penawaran yang ditawarkan. Lalu alangkah baiknya jika kita tuangkan dalam kesepakatan tertulis yang dapat mengikat kedua belah pihak. Baik, sekiranya kita tuangkan di dalam perjanjian tertulis agar dapat mengikat kedua belah pihak, baik pihak Bapak Rudi maupun pihak Ibu Emma, sekiranya dimuat dalam perjanjian tersebut ketentuan yang sudah disepakati bersama. Baik, saya sebagai perwakilan negosiator dari Pak Rudi akan menandatangani perjanjian yang telah dibuat berdasarkan hasil kesepakatan dan diskusi pada pagi hari ini. Karena isi perjanjian sudah adil untuk kedua belah pihak. Saya juga
selaku perwakilan dari negosiator Bu Emma akan menandatangani perjanjian yang telah dibuat berdasarkan hasil kesepakatan dan diskusi pada pagi hari. Gimana nih perjalanan ke sini? Ya, lumayan ada macet-macet dikit sih. Jadi langsung pada intinya perjanjiannya sudah kami buat dan silakan untuk dibaca terlebih dahulu. Dan nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan dan ini mohon untuk ditandatangani. Jadi buat jualan apa ya Pak ya? Iya. Dan sesuai yang kemarin saya udah mau berangkat. Oh ya. Silakan untuk ditandatangani. Untuk perjanjiannya kami buat rangkap dua dan mendapat kekuatan hukum yang sama. Jadi yang satu kami simpan dan yang satu untuk kalian. Masih harus sepakatan. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Selamat waktunya. Mohon kerjasama ke depannya.